kita diberikan kesempatan untuk terus kembali mengulang-ulang kaji supaya apa? Setiap amalan, setiap ibadah yang kita amalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud kata beliau, la yanfa'u qawlu illa bi'amal. Ketika orang berdakwah menyampaikan kebenaran tak bermanfaat kecuali dia mengamalkan yang dia sampaikan. Yang kedua, wala yanfa'u qawlun wala amalun illa binniyah. Amalannya sudah benar, mengajak orang juga sudah benar, namun kalau niatnya tidak benar, maka Allah tidak terima. Saat betul, namun setelah niatnya, maka Allah pun juga tidak terima. Kata Mas'ud. Yang ketiga kata Mas'ud, wala yanfa'u qawlun wala amalun wala niyah. Ucapannya, perbuatannya, dan juga niatnya sudah benar, juga tidak bermanfaat. Kata Mas'ud, kalau itu la yuwafiqu sunnah, enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. But kabetul, ucapan kabetul, niat kabetul, namun enggak cocok, enggak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, maka itu pun juga ditolak. Nah, kita terus belajar dengan harapan bahwa setiap yang kita amalkan itu dengan ilmu kita amalkan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga Allah terima amalan-amalan kita. Bapak dan semua berhadir pada malam hari ini, tanpa terasa ini hari tanggal 4 Muharram, akhir tahun masuk ini 5 Muharram. Kita kembali mengkaji tentang ada sebuah hadis yang merupakan dia intinya agama, dan bahkan disebut ini hadis Hindu. Imam An-Nawawi yang mentajid pendapat Imam Syafi'i itu menempatkan hadis ini di urutan pertama di kitab yang beliau karang, itu 40 hadis punya Imam Nawawi. Saking pentingnya hadis ini, dan bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa hadis ini sulusuddin. Ini hadis tentang sepertiganya agama. Maka Imam Syafi'i itu bagi agama, kalau sudah hadis ini sudah sekali banyak hadis, maka hadis ini itu meliputi sepertiganya agama dan beri bab khusus dalam 7 bab yang pokok dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Hambali menempatkan bahwa hadis ini usulnya Islam, pondasinya agama Islam. Kata Imam Ahmad Al-Hambali, dari sebanyak 1000-an hadis yang beliau hafal, termasuk Imam Ahmad diakui oleh Imam Syafi'i, ini orang yang paling banyak hafal hadis. Sampai kata Imam Syafi'i, jika Hambali mengatakan bahwa itu hadis lemah, pasti itu hadis lemah. Kalau Hambali mengatakan bahwa itu hadis yang kuat, pasti itu hadis yang kuat. Pengakuan Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau maksudnya dengan mazhab Hambali, karena Hambali ini banyaknya hafal hadis. Nah, kata beliau, itu agama dari sekian ribu banyak hadis, maka yang paling pokok 3 hadis. Kata Imam Hambali, yang pertama itu hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad, yang menambah dalam agama kita ini. Dan terus Nabi, kami enggak ajarkan, maka itu ditolak. Maka hadis yang ketiga, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma baina syubhat. Halal sudah jelas, yang haram jelas, dan terus antara yang halal dan yang haram itulah syubhat. Maka orang mengamalkan sebuah ibadah tanpa ilmu yang dia amalkan, maka orang dekat dengan syubhat.
Rasul ajarkan kita jauhi syubhat. Maka hadis yang disampaikan di awal hijrah itu, ini hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah yaqul, kata Umar bin Khattab, saya mendengar Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Ini hadis hafal semuanya kita ini. Nah, ini malam kita kembali mengulang memahami hadis ini untuk kita amalkan. Kita semua innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan, setiap amalan mesti dengan niat. Wa likulli imri'in ma nawa. Maka orang mendapatkan sesuatu imbalan pahala sesuai dengan niat yang dia niatkan. Banyak orang mengatakan bahwa ini hadis yang pertama yang hadis sampaikan ketika hijrah. Pertanyaannya, apakah benar hadis ini yang pertama yang Rasulullah sampaikan begitu hijrah? Maka kembali ke lihat ini sejarah atau tarikh. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Kata Abu Salam, Rasul sampai di kota Madinah. Orang-orang ahli Madinah yang tinggal di Madinah menyongsong datangnya Nabi. Ramai orang berkumpul menyambut datang Rasulullah di kota Madinah untuk pertama sekali. Maka ramainya orang berkumpul sampai orang-orang ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, tolong sampaikan sejenak pidato. Nah, sampai Nabi di kota Madinah, Nabi menyampaikan sebuah hadis di depan para sahabat Ansar dan sahabat Al-Muhajirin yang datang dari Mekah. Maka ini hadis yang disampaikan awal di Madinah. Kata Rasulullah, Rasul mengawali dengan ucapan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia sekalian. Rasul mengawali dengan ya ayyuhan ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Namun Rasul awali sampai di kota Madinah, ya ayyuhan nas. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwa kenapa menggunakan lafaz ya wahai manusia, bukan orang-orang yang beriman, ada di kalangan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah masih belum Islam. Maka dikatakan ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Terus penyadasnya afsyus syahadah. Yang pertama yang akan disampaikan di kota Madinah adalah afsyus salam, sebarkan salam. Jumpa orang, assalamualaikum. Ini yang pertama yang kami ajarkan. Ini orang-orang baru dari Mekah, orang-orang Ansar di Madinah baru jumpa orang ini, saudara bukan, kerabat bukan. Yang pertama yang diajarkan adalah afsyus salam, doakan saling sesama. Yang apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berbagilah, berbagi makanan. Maka ketika itu ada orang-orang Ansar, dia Abdurrahman, dia punya istri 4. Datang kaum muslimin. Nah, kebetulan Abdurrahman ini dapat tamunya Abdurrahman bin Auf, sahabat. Apa kata dia? Ya Abdurrahman, saya punya istri 4. Silakan dipilih 2 kata-kata. Silakan pilih. Dia punya istri 4, dipilih yang 2 yang galak. Kalau kita punya begitu, hanya laki-laki yang ada di mana yang pakai yang kedua. Namun Abdurrahman kan suruh pilih sama Abdurrahman bin Auf tadi yang kedua.
di situ. Apa kata beliau? Tunjukkan saya di mana pasar. Kata Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bukan. Dan di antara sahabat juga yang Allah jamin surganya dengan sahabat Rasulullah adalah Abdurrahman bin Auf. Dengan di Mekah berkembang usahanya. Nah sampai Abdurrahman bin Auf barang dagangannya dari impor dari Syam. Nah ketika para pengelola dalam kelaparan itu Abdurrahman bin Auf memberikan sumbangan ke warga Madinah sebanyak 70 onta bahan makanan. Kalau kita hari ini mungkin 70 truk bawa makanan berbagi. Tapi bagi gratis. Juga sahabat dari Mekah datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya kelaparan. Kalau boleh ada nggak sedikit makan untuk saya? Rasul perintahkan istri beliau Aisyah untuk menyiapkan makanan. Namun kata Aisyah, ya Rasulullah, kita nggak punya apa-apa. Yang kita hanya air minum. Lantas Rasul berdiri sampaikan ke sahabat di Madinah, wahai sahabat Ansar yang di Madinah, ini ada tamu Allah dari Mekah. Siapa mau menjamu tamu Allah ini? Seorang sahabat angkat tangan, ya Rasul, saya. Maka sahabat tadi yang kelaparan itu pergilah dengan sahabat Ansar ke rumah sahabat Ansar. Ini hadis dari Imam Bukhari. Namun sampai di rumah itu, si suami anak istrinya tolong masakan untuk tamu kita. Kata istrinya, Bang, kita tak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak kita malam hari ini. Kata suaminya tadi, bujuk anak-anak cepat tidur malam hari ini. Yang makanan itu masak dan siapkan untuk tamu kita. Maka istrinya masalah masakan tadi. Anaknya tidur dari awal. Nah, setelah siap hidangan makanan itu, kepala keluarga ini matikan lampu. Suami istri pura-pura makan bersama tamunya. Si tamunya makan dan terus selesai makan kembali dihidupkan. Dan kisah ini paginya sampai sore Rasul senyum. Keseluruhan sahabat ini, Allah tahu apa yang kau kerjakan semalam. Kenapa Rasul tahu? Allah kasih tahu, Allah turunkan ayat. Kalian memilih kebahagiaan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain ketimbang kebutuhan kalian. Ini di antara kisah ini di awal hijrah. Maka tadi Rasul perintahkan wa'at ibu ta'am, berbagi makanan. Yang ketiga, wasilu bil arham, sambunglah silaturahmi. Tengok bahasanya, arham itu dia dari rahim. Hadis Qudsi menjelaskan bahwa kenapa Allah namakan dengan rahim, langsung diambil dari nama Allah Ar-Rahim. Maka namanya dia rahim yang ada di perempuan. Maka nanti ada hukum secara fikih, itu dia satu rahim yang wajib dan yang sunat. Mana yang wajib? Ini keluarganya, ayah, anak, istri, adun, itu wajib. Maka orang-orang memutuskan satu rahim, mon ado, mon kak, mon bang, tunggulah, malah petaka akan sampai. Karena yang wajib itu disebut dengan wasilu bil arham, sambunglah silaturahmi. Banyak orang hari ini mau enggak, mengampun enggak, menarik dua agak, menabang dua agak. Ini memutuskan silaturahmi, maka orang ini Allah haramkan surganya dari orang ini. Qati'ur rahim. Hadis menjelaskan, la ilaha illallah qati'ur rahim.
tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Namun harus supaya Ustaz puasana, sholatna, walaupun namun orang ini memutuskan silaturahmi, kan yang wajib. Yang kedua, yang sunat. Yang sunat sesama kaum muslimin. Itu harus menjelaskan enggak baik seorang muslim mendiamkan saudaranya yang lain selama 3 hari. Allah salasilaya. Maka yang diperintahkan wasilu bil arham, sambunglah silaturahmi. Yang keempat yang Nabi perintahkan juga begitu masuk kota Madinah adalah wasalli bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang lain tidur. Maka dicontohkan Nabi enggak pernah tinggal tahajud. Dan para sahabat bagaimana Salman Al-Farisi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab setiap malam bertahajud. Tiap malam. Sampai tanya, ya Rasulullah, apakah ini wajib? Rasulullah, wajib dari saya, sunat bagi kalian. Maka kata Nabi, kalau seandainya sholat tahajud itu tidak memberatkan umat, itu kata Nabi, maka saya perintahkan umatku untuk bertahajud. Maka juga antara waktu mustajabah doa itu sulusul lail, malam hari itu bagian sepertiga malam. Nah, penghujung hadis Nabi menjawab, bagi orang-orang yang menyebarkan salam, yang berbagi makan, yang menyambung silaturahmi, dan di malam hari dia bangun, Rasulullah ada hukum jannah bisalam, maka Allah sediakan surga bagi kalian. Jadi apa? Yang mau yang empat ini, maka Allah siapkan bagi dia surga. Ada hukum jannah bisalam. Ini hadis dari Imam At-Tirmidzi dan juga Ad-Darimi. Ini masuk Nabi ke kota Madinah, disambut oleh ahli Madinah. Ini disampaikan hadis ini Abdullah bin Salam dan dengan sanad yang sahih. Ya, kaum muslimin sidang jamaah yang Tuhan hormati, lantas kapan tadi hadis itu disampaikan? Ada orang bercerita ya Rasul, ada sahabat kita yang hijrah ke Madinah ini karena pernah melamar seorang perempuan namanya Ummu Qais dan ditolak, dan dia hijrah ke Madinah ini dengan harapan dapat menikahi Ummu Qais. Yang lain yang lagi Rasulullah juga ada sahabat kita ini yang hijrah belum Mekah, karena orang Quraisy mau beli dagangan dia hijrah ke Madinah dengan harapan dagangan dia laku dan dia laba. Maka Nabi bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Semua hadis. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Terus semua hadis, hijratuhu ila Allah wa Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Allah memberikan ganjaran, memberikan pahala. Semua hadis, paman kan hijratul dunia yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka yang dia dapatkan hanya dunia. Wa man kana hijratuhu li imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya karena perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya hanya perempuan itu didapatkan. Artinya Allah tidak berikan pahala, yang diberi hanya imamnya. Maka ini hadis Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tadi. Ya, kenapa kita perlu berniat? Yang pertama, niat itu perlu litamyizi al-adat. Ini pertama ini untuk membedakan
satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang maksudnya, contoh kita subuh ini, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk membedakan yang toh yang zuhur, yang toh yang isya, yang toh yang maghrib, yang toh yang asar. Maka tujuan kita menyiapkan ini untuk membedakan jenis ibadah yang kita amalkan. Yang kedua, kita juga diperintahkan untuk berniat. Itu adalah untuk membedakan antara maksud amalan kita. Untuk apa kita beramal? Apa untuk Allah Azza wa Jalla atau tadi untuk orang lain? Nah, ketika orang sholat di masjid, kalau tujuannya hanya mengamun pak kecil menduaku, maka yang didapatkan hanya mangan pak kecil menduaku. Namun yang beribadah tadi lillahi azza wa jalla karena Allah, maka ibadahnya karena Allah. Ini kita mintakan untuk berniat. Yang kedua, apakah niat untuk semua amalan yang kita kerjakan? Nanti kalau mandi niat, kalau makan niat, kalau minum niat, jangan kopi juga niat. Apakah semuanya? Maka ulama berpendapat jumhur niat itu untuk ibadah yang disyariatkan. Sementara kebiasaan amalan sehari-hari itu tidak perlu niat. Contoh, ketika mau makan sengaja berbuat billahi ta'ala, tidak perlu. Cukup baca bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk kamar mandi, tak perlu niat, sengaja berbuat mau duduk billahi ta'ala, tidak perlu. Itu kebiasaan. Cukup masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu semua ajarkan. Masuk masjid, apa perlu niat? Cukup baca Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Habis pengajian keluar masjid, tak perlu niat, cukup baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau begitu, yang niat itu adalah ibadah yang disyariatkan. Mau sholat niat, mau puasa niat, mau zakat niat, mau haji niat, mau sedekah niat. Contoh ini ibadah yang disyariatkan. Kamu mau jatah Ustaz, apakah boleh niat? Sengaja berdua jatah, berdua kita lagi billahi ta'ala saja. Keluar rumah, baca doa. Berangkat kerja, ya dalam hatinya tadi bekerja. Maka ini kita diperintahkan niat untuk ibadah ataupun amalan yang disyariatkan. Ya, sebelum saya buka pertanyaan, kembali sedikit. Kita ini masuk tahun baru Hijriah atau ini Muhammadiyah. Kapan penetapan Muharram itu atau kapan penetapan tahun Hijriah itu? Rasulullah tidak menetapkan tahun Hijriah. Dan bahkan khalifah yang pertama Abu Bakar juga belum menetapkan tahun baru Hijriah. Nah, tahun Hijriah itu ditetapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Berangkat dari seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Umar bin Khattab tunjuklah Abu Musa al-Ash'ari untuk ini menjadi gubernur di Basrah, itu Irak. Dan hampir sering Khalifah Umar mengirim surat ke Abu Musa al-Ash'ari di Basrah. Nah, seketika kata Abu Musa, innahu kutubun min amiril mu'minin wal nadri fi aidarihi. Saya sering menerima surat dari amirul mu'minin, satu di antara khalifah yang empat yang dipanggil amirul mu'minin itu Umar bin Khattab.
Umar nggak mau dipanggil khalifah. Kata Umar, begitu dipilih beliau jadi khalifah, naik mimbar, dia pidato. Nah, ini pidato yang paling dahsyat punya Umar bin Khattab. Semua orang tercengang. Apa kata beliau? Wahai kaum muslimin, saya hari ini jadi khalifah. Ketahuilah, dulu saya ini pengembala domba, pengembala kambing punya bibi saya. Dan hari ini saya kembali menjadi pengembala. Tak ketahuilah, Umar bin Khattab nggak pernah jadi apa-apa kecuali jadi pengembala. Assalamualaikum, kata beliau. Nggak lebih. Semua orang bingung, apa maknanya? Sampai sahabat tanya, dulu kamu ada mau? Kata Umar bin Khattab, saya dulu kecil saya sampai dewasa saya hanya mengembala, dan hari ini saya pun tidak mengembala. Saya tak mau dipanggil khalifah, diagung-agungkan, ditinggi-tinggikan, maka syaitan akan menggoda saya. Maka semua ibadah saya, kata Umar bin Khattab, semuanya sia-sia. Tengok, seorang sahabat, seorang khalifah takut dengan godaan syaitan tadi, nggak suka dipuji. Kata beliau, jangan panggil saya khalifah. Lantas dipanggil apa sahabat? Panggil saya Amirul Mukminin. Nah, makanya khalifah ini yang kedua ini dipanggil dia Amirul Mukminin. Itu Umar bin Khattab. Maka Umar dapat surat dari Abu Musa Al-Asy'ari, kami dapat surat dari Khalifah Amirul Mukminin, namun kami ini nggak tahu tahun berapa. Nah, Umar bin Khattab kumpulkanlah para sahabat. Kita perlu membuat penanggalan dan tahun orang Islam. Siapa yang punya pendapat? Sama katakan. Ya, Amirul Mukminin, saya pendapat. Ya, silakan. Kata beliau pendapatnya ini kita mulai tahun Islam ini ketika Nabi dilahirkan. Nah, ini pendapat. Mulai hitung tahun itu sejak Nabi dilahirkan. Pendapat yang kedua, sejak Nabi diangkat menjadi Nabi. Pendapat yang ketiga, ketika Nabi wafat, mulai hitungan tahun Islam. Pendapat yang keempat ini, Ali bin Abi Thalib angkat tangan. Ya Amirul Mukminin, kata Ali bin Abi Thalib, saya punya usul. Bagaimana kalau tahun Islam ini kita mulai sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Lantas Umar tanya, ya Ali, kenapa engkau pendapat demikian? Kata Ali bin Abi Thalib, saya punya alasan. Yang pertama, alasan aman beribadah ketika setelah hijrah. Kaum muslimin di sebuah negara yang diakui itu juga setelah hijrah. Dan juga Nabi berdakwah secara lantang itu ya ketika hijrah. Maka Umar bin Khattab ambillah pendapat atau usul Ali bin Abi Thalib. Hitunglah tahun Hijriah ini Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus yang kedua, ini tentang penetapan bulan Puyaku. Nah, pendapat Ramadan, kakak pendapat yang 20. Pendapat lagi katakan bahwa itu Syawal, katakan Zulhijjah. Nah, Utsman bin Affan angkat tangan, diusulkan bagaimana hitungan bulannya diawali dari Muharram. Kenapa Muharram? Pulangnya orang dari haji. Maka ini membedakan antara yang hak dan yang batil. Akhirnya Umar bin Khattab ambillah ini usulan Utsman bin Affan, dimulai itu Muharram. Maka surat yang pertama sekali yang pakai tahun Hijriah
itu surat yang dibacakan di Yerusalem, Palestina. Siapa yang buat? Umar bin Khattab. Nah kalau begitu, hitungan tahun Hijriah itu dimulai sejak masa Umar bin Khattab. Ada beberapa orang ini. Itu kan ada minggu jatuh Muharram. Ada himbauan di hari Sabtu sore setelah asar bacalah doa penutup tahun. Lalu habis maghrib bacalah doa pembuka tahun. Pertanyaannya, apakah kita betul sunnahkan membaca doa penutup tahun dan doa pembuka tahun? Yang pertama, sejauh yang kita baca, yang kita teliti, bahwa tidak ada hadis yang mengajarkan ini doa penutup tahun dan doa di pembuka tahun. Maka secara umum tidak disunahkan mengkhususkan doa penutup, doa pembuka. Namun bukan maknanya bahwa kita tidak boleh berdoa. Kita diperintahkan berdoa kapan saja. Yang tidak boleh adalah mengkhususkan waktunya ini di akhir tahun, ini di awal tahun. Karena setiap ibadah yang dikhususkan sifatnya dia tauqifiyah. Ada dalilnya, ada ketetapan dari Rasul, sahabat yang mengamalkan. Namun doa tadi ini, nanti kalau tahun sore baca ini, maghrib juga isya baca ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma seterusnya itu. Nah gitu kan. Nah ini kita akan katakan demikian. Namun maknanya bukan berarti tidak boleh berdoa. Kita katakan berdoa yang tidak boleh berat mengkhususkan doa dari di waktu yang khusus atau di tempat yang khusus. Mana beda antara doa dengan niat? Secara bahasa doa itu adalah doa. Makna secara bahasanya meminta atau memohon atau memanggil. Maka doa secara bahasa kita memberikan permohonan, kita meminta sesuatu, kita memanggil Zat yang maha sempurna untuk memberikan sesuatu. Itu secara bahasa doa itu. Nah, apakah definisi doa? Permohonan yang hamba mohonkan kepada Zat yang maha sempurna. Maka kembali hadis yang kita bahas sebelumnya, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Misalkan ini Allah suci, Allah maha baik, dan Allah nggak terima sesuatu kecuali yang baik-baik. Maka permohonan doa tadi itu pun juga berangkat dari yang baik-baik. Ketika seorang hamba Allah namanya Syekh Bal'am, nah kelebihan Bal'am ini kan semua doa-doanya Allah kabulkan. Ini kelebihan Syekh Bal'am, itu Allah bandingkan surah Al-A'raf 1:9, walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhrada ilal ardi wattaba'a hawahu. Ini kan. Namun tadi ketika Syekh Bal'am mendoakan keburukan orang lain, maka dia punya resiko. Konsekuensinya Syekh Bal'am itu meninggalnya seperti anjing, lidahnya menjulur. Ini orang soleh, meninggalnya lidahnya menjulur seperti anjing. Nah, maka tadi kembali ke doa. Doa ini permohonan kita kepada Zat yang maha sempurna. Maka iza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Maka Rasul mengajarkan adab berdoa itu yang pertama menyebut nama-nama Allah. Ya Ghafar, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Razzaq, dan seterusnya.
Ini baca ketika sebelum berdoa. Kenapa? Hadis juga menjelaskan, Innallaha hayyul karim. Allah itu pemalu dan maha mulia. Fa innahu yastahi. Allah malu. Kalau seorang hamba dia angkat tangannya berdoa, Allah tak kabulkan doa itu. Kalau Allah malu. Maka dari hadis ini para fuqaha sepakat adab berdoa itu angkat tangan. Karena Allah malu kalau kita angkat tangan dan memohon kepada Allah, Allah malu kalau doanya itu tidak Allah kabulkan. Kalau begitu dalam konteks ini, semua doa itu Allah kabulkan. Mungkin langsung, mungkin disimpan diakhirkan, atau nanti di hari kiamat. Namun hadis juga menjelaskan ketika orang berdoa sementara makanannya haram, tinggalnya haram, pakaiannya haram, doanya tidak dikabulkan. Kalau dia berdoa, dia makan yang haram, dia minum yang haram, naik kendaraan dari harta haram, tinggal di rumah, rumahnya dibangun dengan harta yang haram, maka doanya tidak dikabulkan. Maka dikabul, ini berdoa aja. Kalau rugi, itu macam-macam. Ini makanya haram. Jangan suruh bimbing doa. Ini harus dijelaskan. Enggak dikabulkan doanya. Dan macam haram. Anda memang enggak kecil Ustaz. Enggak kecil misalnya, maaf aja kalau jadi kan, misalnya tadi betul gitu. Maka ini doa. Terus niat. Apa niat? Niat ini kan kalau bahasa dia al-iradah. Apa iradah ini? Kemauan. Terus al-qasdu, kesengajaan. Maka banyak ini dilafalkan, yaitu dia bentuk lafalnya sengaja. Nah, kesengajaan dipahami niat dengan makna di al-qasdu. Terus al-iradah, keinginan. Nah, ketika si Ahmad dari rumah, ini malamnya ada pengajian, lunjak masjid sedang isya, sekaligus datang itu sudah niat. Al-qasdu karena keinginan. Nah, maka nanti para imam mazhab sepakat tentang kapan niat itu dilafalkan. Ketika dia al-qasdu, keinginan, ja'al rumah masjid, itu keinginan. Jadi kata niat. Yang kedua, sahabat Rasul tidak mencontohkan lafaz niat. Kenapa hari ini orang tak sama yang pegang nawaitu? Ya kan usolli. Puji menua lagi ya. Agak kita bahasa kalau saya lagi. Puji menua lagi ya. Nawaitu usolli. Nah, gitu kan? Kata Nabi enggak mencontohkan lafaz. Maka boleh ketika dia amalannya sholat, dia ambil usolli. Atau dia gabung nawaitu an usolliya. Boleh. Nah, gitu kan? Boleh usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu boleh. Atau nawaitu an usolliya isya'a fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Boleh. Kalau Ustaz kamu wajib salat Ustaz, gimana cara Ustaz? Sengaja dua sembahyang fardhu isya 4 rakaat lillahi ta'ala. Itu boleh. Lalu ketiga orang, karena Allah bukan dari Arab. Allah paham cik, bahasa cik. Yang mampu dia bahasa Arabnya, nekut dalam bahasa cik. Itu dia namanya al-qasdu atau al-iradah. Maka enggak sama cara antara doa dengan niat. Yang di antara yang diharamkan itu adalah
al-maitah. Apa maitah? Bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai setiap hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Secara jenis hewan itu halal pada awalnya, manuk misalnya, atau lembu misalnya. Ini hewan yang boleh kita makan. Namun ketika lembu, manuk, menuk tidak menyebut nama Allah pada dasarnya, maka dia bangkai. Maka dia bangkai. Haram untuk dimakan. Yang kedua, ini babi. Babi langsung Allah haramkan melalui Al-Quran. Hurimat alaikum al-maitah sudah wala mulul khinzir. Khinzir ini ya babi. Babi. Terus anjing termasuk juga hewan yang diharamkan. Namun kalau najisnya, kalau tadi babi seluruhnya, dagingnya najis semua kalau babi, ya kan? Sampai sifat-sifatnya bawaan haram juga. Apa sebab babi? Tengok babi. Babi dia nggak cemburu, nggak marah kalau bininya, anaknya dengan orang. Sama ini kepala keluarga nggak marah kalau anaknya buat maksiat, nomor buat maksiat, nayus, kayak jujur ini, kayak babi ini. Nah, kalau itu terus anjing, apanya yang najis? Idza walagal qalbu fi inaya hadiku. Yang pertama ini ludahnya najis, terus juga dagingnya nggak boleh dimakan. Antara dia hewan-hewan yang diharamkan dengan nas yang sahih dari hadis menjelaskan. Dan terus najis tadi lembu atau manuk atau komodo, apa dia? Karena dia tidak disembelih dengan nama Allah, dia bangkainya. Kalau begitu hewan-hewan ini haram untuk dimakan. Namun ada lembu lagi di jalan, kita ambil masih hidup, kita sembelih, Bismillahirrahmanirrahim, baru mati lembunya. Nah gitu kan, itu boleh dimakan. Jadi kayak apa? Terima kasih. Yang lain silakan yang mau tanya. Iya, sambil menunggu pertanyaan, beberapa pendapat tentang perlunya niat ini. Seorang ulama namanya Ibnu Ajadah, kata beliau, la yasbuhul amal illa bisalas. Sebuah ibadah itu tidak solid, artinya Allah tidak terima kecuali 3 syarat. Yang pertama, at-taqwa lillah. Kalau ibadah itu kita kerjakan kecuali karena Allah. Yang kedua, wa niyyah hasanah, diikuti dengan niat yang benar. Dan yang ketiga, wal isabah. Makna isabah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini kata Ibnu Ajadah. Dan di antara hadis itu, hadis itu ini tadi yang pertama tentang niat, itu kata Imam Syafi'i, malahan niat ini meliputi dia sepertiganya agama. Dari sekian ribu banyak hadis, maka niat ini meliputi sepertiga ibadah. Yang kedua itu paman ahdasa fi amrina. Imam Syafi'i juga menegur atau memperdoa juga ini, barang-barang siapa ini yang membuat menambah-nambah dalam agama ini dan itu ditolak, itu pun juga menjadi hadis itu dalam konteks pembahasan Imam Syafi'i. Yang ketiga, fa innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Namun antara yang dua itu syubhat. Nabi ajarkan jauhi syubhat. Maka orang yang banyak beribadah namun dia amalkan tanpa ilmu, maka orang ini rentan atau dekat dengan syubhat.
Yang kedua, orang yang punya ilmu dan tahu dia ilmunya, namun dia tidak amalkan ilmu itu, maka orang itu akan dikuasai oleh syahwat. Dan syahwat itu bukan syahwat kulino, syahwat pujian, syahwat harta, syahwat kejabatan, dan seterusnya. Uji-ujinya. Maka agama kita ini selalu ajarkan menuntut ilmu itu fardu ain. Enggak cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi mesti kita beramal ini diikuti dengan ilmu. Maka nanti makna takut dalam Al-Quran itu Allah sampaikan tidak sama. Kalau ada orang hanya takut biasa, artinya begini, kita bilang nanti yang sholat neraka, takut dia, namun semuanya aja. Atau juga yang hanya puasa, nanti Allah tempatkan neraka, iya, namun tetap ada puasa aja. Itu namanya khauf. Namun ketika orang dia takut ini nggak bayar zakat, atau zakat itu wajib, ini konsekuensinya, atau dia selalu menjaga sholatnya karena tahu kalau tinggal sholat ini hukumannya, karena ilmunya itu disebut dengan khasyah. Makanya di Quran, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang alim, yang punya ilmu. Namun jika ada dengkuna oleh yang ilmi, Allah ayo ngaku ilmunya banyak, puasa dan disesat. Ngaku ilmunya banyak, tidak bukan dengku, namun anak sembahyang sesat. Arti tadi alim itu dia takut kepada Allah karena ilmunya. Maka ketika orang punya ilmu, dia meninggalkan perintah Allah atau mengamalkan larangan Allah dan Rasulnya, maka ini ulamanya perlu dipertanyakan. Kalau begitu, bukankah Ustaz ulama itu harus lebih? Betul. Tengok perintah. Atiiullah, taatlah kepada Allah, wa atiiur Rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Nah, pemimpin ini yang taat sama Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpin yang nggak taat Allah Rasulnya, kan ikut. Ini kan betul yang diperintahkan pemimpin tadi, yang ulama tadi, yang takut sama Allah juga taat sama Rasulnya. Ini kan rantai dia. Makanya perintahnya ati Allah wa ati Rasul. Namun ketika mau diambil nggak pakai kata ati. Ati Allah, taatlah pada Allah. Ada kata ati. Wa ati Rasul. Ada kata ati. Namun ketika pemimpin ada dia wa ati ula amri. Tapi langsung aja wa uli amri minkum. Maknanya uli amri ini yang taat sama Allah, yang taat sama Rasul. Ketika ada pemimpin menyeleweng, enggak sesuai dengan Al-Quran dan Rasul, berarti kita tidak wajib ikut. Namun yang kecil juga, nyo masjid kasih bini nyo keluar dalam mana, kalau mana kayak anak, ya ada masjid. Kan sesuai. Allah perintahkan seluruh masjid, Rasul begitu juga, pemimpin begitu juga. Berarti sekarang taat. Ya, jadi ini ya tadi perintahnya untuk kita ikuti. Ayo, ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi nyo masalah halaman, nyo atrago. Jadi antara itu salah kabung, jadi nyo dulu dia orang dari Kemarau, ni orang Islam di sana kawasan. Dulu mengubah Islam ada jadi ngon dan tertutup. Tapi bang Islam yang bukan awal bukan hanya boleh kayaki jahan punya diberi. Nyo dah mati dulu yang bukan hamil. Jadi
ada mampu pegang itu nyanyi beri. Tapi namanya nak agak tapi do nak apa kol ijib kada. Ya. Tadi harus menjelaskan yang halal jelas, yang haram juga jelas, yang lagi pegang dan syubhat. Menurut lo, tak cocok pasti gitu. Rupanya preferensi inomro baru lagi si buang kelapa. Jika bapak minum lo, acak lo banyak lapor kanan, cocok dah. Ini syubhat. Maka Nabi ada tadi jauhi syubhat. Maka yang dilakukan HP itu. Semua misalnya ini cerasi nama Allah yang coba, ada coba juga kan kepat. Ketimbang kita tadi ini kita ambil tanpa izin. Maka menyita coci nyenduk ke syubhat. Yang nama ke syubhat dekat dengan api neraka. Mana ada syubhat lakukan. Berarti Ustaz apabila namun yakinkan punya dia ada kaumnya apabila hanya awal baik kok. Ya. Gila. Gila juga. Coba kali begini. Ya kita mengikuti dugaan kita. Eropa ke bawah aja. Ke bawah pelapik kayak kanin, lu cucur lu. Namun ketika terbuka kan gimana neco. Dia kayak bawah. Aslinya dia punya umum. Maka Islam itu mengajarkan kita enggak boleh menzalimi dan dizalimi. Enggak boleh menyakiti. Tak nyawa curah. Kita sambung dari kok nyanyi. Motor ini apa? Lado motornya lelaki bawa limen kan dua boh tu. Tapi lebih pokoknya ke bawah. Makanya ini kan sebuah bahasa yang berulang dia cil. Ini bahasa. Ini bahasa bocahnya kan kecil. Ini kayak orang dua anak lagi berani. Gue itu suka dong. Dua anak suka dong. Banyak masalah. Ya kan? Namun begini. Nanti juga hukum dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-adah ketika hakaman kebiasaan. Lagi dua hukum. Jadi dipahami oleh yang hukum memang bukan dong memang. Satu ragam itu boleh. Namun jikalau laki dua anak dipahami, dua anak dipahami, gecok satu ragam ini masalah. Nah, gitu kan. Namun adat di Aceh, kebiasaan di Aceh itu memang udah begitu dia. Tapi dua anak, ya bisa dong, terus satu ragam. Ini kan namanya dia hukum al-adat muhakamah. Hukum adat jadi hukum dia. Kebiasaan lainnya. Artinya udah boleh begini. Maka lagi nya Muslim orang punya, mungkin dua. Yang dia terus belum dia terus bukan nak punya pol, nak belum tahu lah punya pol. Ana doa lah, enggak boleh juga. Jadi benar. Oh, ada. Namun bahasa itu perlu dipahami. Bahasanya ada sebuah mereka pegang memang betul ya sebut. Dengan ada nampak kita itu. Pegang lagi maka orang kayak nampakkan bahwa itu sebuah itu. Kalau tiro, dulu bukan lebih misalnya. Maka tadi kan nggak bayin, nggak jelas ini. Kan tempatnya emang yang halal dia bayin, yang halal jelas, yang haram pun juga jelas. Yang kondisi lagi bunuh cenderung dia syubhat. Maka barang siapa yang mengamankan diri dari syubhat, maka selamatlah imannya, selamatlah agamanya. Namun orang yang sering mengamalkan syubhat, ini bahaya imannya dan bahaya dia kehormatannya dan bahaya juga surganya. Maka kalau begitu lebih tepat jauhi syubhat. Maka ada orang dalam konteks hari ini dia tak mau makan kecuali yang dimasak oleh istrinya. Tak mau dia belanja di pasar. Baju sempur, lobu, tak mau dia. Walaupun yang dimasak oleh teman nasi sama ya rebus kacang hambar. Kenapa dia takut termakan yang syubhat, termakan yang haram? Ketika orang banyak makan yang syubhat, makan yang haram, maka doanya Allah tidak kabulkan. Contoh ya syubhat. Ada tempat ini ketahui, tempat ini jual ayam.
banyak orang luar negeri yang notabene orang Islam. Nah, ayam halal. Kita nggak tahu nih bagaimana ayam ini disembelih. Apakah untuk Allah enggak? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi ragu kita. Kita menengok, nggak tahu persis. Tambah lagi dugaan bahwa dia bukan orang Islam. Maka lebih baik tinggalkan ini. Itu syubhat. Tinggalkan ini. Itu lagi. Maka yang menjaga diri syubhat tadi, selamatlah imannya, selamatlah agamanya. Jadi siapa? Mau selamat agama imannya, jauhi syubhat. Yang lain silakan yang bertanya. Baca deh, 3 menit lagi. Silakan. Ini al-yakin la yuzharu bisyarr. Ini kaidah sebegini. Yakin itu enggak dihilangkan keraguan. Namun sebaliknya, jika kita ragu, kita perhatikan dia waktu ketika hatinya bahan minyak awal, bocor mati beragu sih. Apalagi bila mau jaga untung ada Allah akan itu misalnya kalau tinggalkan ya kamu yakin gitu kan. Maka lebih tepatnya banyak dalam sehari-hari kita ini hal-hal yang syubhat, namun kita ikuti hukum biasa kata biasa adanya, ujung-ujungnya maka kita membenarkan kebiasaan namun bukan membiasakan yang benar. Ada salahnya. Pekerjaan berpokoknya kami tak boleh besar. Dia mau biasa lagi. Kan kebiasaan. Maka tempat dia ini tinggalkan ini, ambillah, tak ambil yang benar. Atau kepada ini membenarkan yang biasa. Memang saling ini. Jadi uji. Contohnya kita beli barang. Nah, urut mekat pulang lebih-lebih. Urut mekat. Lu kaya belum kue demi padong 22.000. Pulang peng sudah 20. Yang mau lah. Nah, kalau dulu belum demi kue no peng no, dia peng kue dulu. Balik ustaz. Belum mau dulu. Kembali lagi kan diuji kita. Katakan peng gratis 50.000 dulu. Kan kadang-kadang kita ini kadang-kadang kita. Saya gitu. Namun baik itu Rp1.000 atau Rp2.000 kembalikan. Kenapa? Nah, ketika orang beli baju, taruhlah harganya 160.000, yang 150.000 itu uang halal, yang 10.000-nya itu uang haram. Dia beli baju, dia pakai sholatnya Allah nggak terima. Gara-gara 10.000 yang haram. Jadi maknanya Inna Allah tayyib la yaqbal illa tayyib. Maka kalau mau beli balik aja ke rumah 10.000. Efeknya tadi setiap yang kita makan haram, yang kita pakai haram, maka tumbuh di daging, maka orang itu layaknya neraka. Enggak boleh itu sebenarnya. Kita kan aneh. Doa kita ya Allah, kita mau ngamal surga ya Allah. Jadi ada masalah kita ya. Kalau mau surganya yang ini jalannya. Maka seorang sahabat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ud'u yustajab da'wah. Ya Rasulullah, doakan kami, semoga doa kami Allah kabulkan. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, minta ke Rasul, orang yang maksum ini sudah doakan, semoga doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu Allah kabulkan. Nah kata Rasulullah, ya Sa'ad, kalau mau doa kamu dikabulkan Allah, ahsin mat'amaka, perbaiki
makananmu. Jangan makan kecuali yang halal dan thayyib. Maknanya yang makan yang haram Allah tak kabulkan. Yang kedua, ya Sa'ad, ahsin maskanaka, perbaiki tempat tinggalmu. Jangan tinggal di tempat dari harta yang haram. Kalau tinggal di rumah uang yang haram, doa yang Allah tak kabulkan. Yang ketiga, ya Sa'ad, ahsin markabaka, perbaiki kendaraan. Jangan ambil kendaraan, jangan beli kendaraan dengan uang yang haram, dengan cara yang haram. Karena kita banyak orang, namun nggak ada evaluasi. Ini mobil baru beli dari showroom bawa ke rumah, nggak jauh berapa, hanya 20 kilo, baru 5 kilo, silakan terbalik atau tabrakan. Tapi kalau kaji, maka bisa saja karena uangnya haram. Ini kan evaluasi. Maka tadi kembali kunci kebahagiaan. Kalau mau hidup yang bahagia dunia akhirat, yang pertama ini pastikan yang kita makan itu halal yang haram, yang halal. Dari apa? Pastikan yang kita makan itu semuanya halal. Kalau dia ragu, subuh akan tinggal. Yang kedua, kita pastikan juga bahwa tempat tinggal kita itu dari harta yang halal. Misalnya kita salah berupa orang tidak ada pemiliknya, kan tidak Ya, ini maksud kalau bisa dipilih, artinya sholat di tempat orang tanpa izin, nah gitu kan? Atau berwudu dengan air sumur orang tanpa izin, atau juga ini berpakaian pakaian orang tanpa izin, kan? Jauh belah betul, kan jakrum, ya pakai ini, nah gitu kan? Ya, yang pertama, kalau pendapat ibadahnya Allah tak terima, namun kewajibannya gugur. Artinya kewajiban sholatnya dan gugur, hanya sholat, namun sholatnya Allah tak terima. Karena tadi memakai pakaian ataupun tempat bukan punya dia. Atau dia berwudu dengan air punya orang. Nah, yang pertama tadi, ini sholatnya lepas dari kewajiban, artinya wajibnya sholat itu gugur karena ada sholat, namun ibadah sholatnya Allah tak terima. Pendapat yang kedua, jikalau di kampung itu hukum kebiasaannya membolehkan, misalnya gini, ada orang memang dia bangun sumur untuk umum, kedua, mohon saya ini ngomong pakai silakan, itu nggak apa-apa. Pendapat kedua ini itu boleh. Artinya yang punya sumur itu membolehkan semua orang pakai air itu. Nah, gitu kan? Maka buat prinsipnya kalau memang dia hukum adat, artinya memang sumur punya bersama atau enggak musola, balai-balai kita umum memang itu boleh. Artinya dibuat untuk tempat sholat umum atau untuk ya berwudu umum, itu boleh. Nah, yang ketiga, kalau masih ada tempat lain yang lebih aman, misalnya tadi rumahnya dekat, maka ambillah di rumahnya itu lebih aman. Maka ini pilih-pilih polisi ini harus nih yang cocok. Namun saya ambil tadi untuk yang bukan umum, artinya punya orang, kita pakai tanpa izin, maka hukumnya pertama tadi dia sholat menggunakan pakaian punya orang tanpa izin, dia sholat pakai tempat orang tanpa izin, dia sholat dengan menggunakan air orang tanpa izin, maka gugur kewajibannya, namun sholatnya tidak diterima. Dalam tanda kita pakai Ya, sama enggak? itu dosa yang paling kecil lah. Kita kan aneh, kita mau ke masjid, mau ibadah, mau terima amalannya, namun tahu perasaan becu dado takut, jangan mau takut. Coba yang kan, ini misal, lo itu taruh
Jawab mau, Ustaz aja mau dulu kan ada pasti singgungnya. Ya kan kita deh, jangan musuh. Kalau baca belum cermin saya, kita kadang-kadang sering pakai sandal yang mahal dikit kulit. Untuk kedoi kan agak masalah kan kulit. Kalau kudu ada droidnya, tak coba tahu. Kayak bakmo, nah lumpuh. Oh, kalau ada pakai cepak mall, kan ini ada masalah. Namun jika harus di masjid yang menyediakan sholat masjid, sandal masjid, kita bisa lihat baiknya karena masjid Tuhan kan, masjid Abu kan, sediakan sandal untuk orang yang mau pompa pakai. Ini bisa mungkin pakai sepatu, ke masjid, ke semayang, buka sepatunya, ambil sandal masjid. Itu boleh. Artinya memang setiapkan untuk itu. Salam disiapkan di masjid untuk itu memang. Ini boleh kan? Yang masalah tadi, yang boleh tadi bercerita. Tak perlu ada dulu cakap kok. Apa izin? Nak mengimpi ngaji. Ya, kan ini caranya. Ada lagi ada wakil aja kamu apa ni? Ini berada. Terima kasih tadi. Jawab. Kamu belakang maknanya. Dari itu ya kan. Yang kumpul kami pakai kau. Kau nanti kumpul dia kau. Nunggu. Hai kan kita dah dulu macam kau baca dulu pokok kamu lawa kita memandu kami ngari kira-kira kalau bodoh. Ada kau nanti menanti. Enggak, baju kau pulang kau namun makan dulunya lagi ada pegang penuh. Kadang-kadang mesti ke jut adalah di rumah tapi tak tahu. Belum itu jual mau bisa di roh kita kedua lah. Nah hanya di roh kedua ya kau nak umumnya dengar. Tapi dia pergi mana dia mau beli rumah. Kita kemain nyorot nyo. Tak perlu kau si. Punya. Roh umum dia kau. Jadi mau dekat pun dah lagi hidup kalau kau pasti ada kenyataan ni lagi nya. Yang kamu binatang itu lagi nya. Jadi kumpul kami ini kerja begini ni kumpul hanya jauh di tahun yang beda tadi kami yang mahu buat macam ni apa? Tidak juga. Jadi mana menjelaskan kami baik dengar. Jadi dia tak kan? Ya, maka Rasul dalam sebuah hadis kata Imam Tirmizi, Inna Allah tayyib la yaqbal illa tayyib. Allah itu maha baik dan tidak terima kecuali yang baik-baik. Yang baik bukan hanya hasil, namun juga prosesnya harus baik. Contoh, ketika orang masak daging ayam di penayu misalnya, kan enak hasilnya. KFC macam namanya kan enak hasilnya. Namun bagaimana prosesnya? Betul ya, cara penyembelihannya betul nggak? Ini masalahnya. Maka mengetahui itu dia siapa? Bukan hanya hasilnya, namun juga cara mencarinya. Ini keciaman perlu peduyung mau layudah, peduyung lepas layudah. Sementara umpannya ada kok. Nemu lanjut umpun dari ya rumput ada kok. Maka ujung-ujungnya lemur haram namanya. Apa juga? Karena dia tumbuh dari makanan yang haram. Jangan logika itu. Ini sebelah mau, jangan sebelah mau. Anda mau nyuruh kami, mengerti kami. Namun sebelah mau yang belum mandung kami, nak cepat-cepat tahu. Ibu. Tadi kan, maka sebelah mau haram dulu. Gara-gara yang baju, maka ujungnya si dunia kiamat akan jauh dari keberkahan. Kalau mau berkah, caranya benar, hasilnya benar. Kalau begitu, kembali lagi tadi kita hari ini kiamat menggunakan biasa lagi. Dapat jawaban. Berat. Kayaknya
Iya. Tadi betul. Cara pandang umumnya kan kayak Ustaz. Ngalir dulu kan dia kan kaget. Itu baru juga. Sementara aja yang mau ngalir jin juga berbeda dengan jin tapi ngalir emosi dulu. Oh, kalau yang promonya juga ada dia boleh. Ini berapa? Makanya betul kata gini. Ini saya katakannya. Cik, lencok nelu, lencok di lampu. Kayak kok makanya kan aman. Enggak masuk dia kerana syubhat. Kami menyebut lagi dulu, tamu kerana syubhat. Karena gak dulu kan berbeda banyak. Kan gak berbeda. Sementara orang tua penecik berbagi. Nanti dulu nanti emosi banyak. Maka betul ini menyatakan itu terberat. Hanya ejir. Kan sampai kan untuk jaga makanan, menjaga batal, merubah. Pada logo ada makanan donat banyak di kerumbu semua kota. Kalau abang nak, nak tahu kol, tahu jual, menunggu jual. Jangan makan dulu, kita tahu siapa ini, punya siapa berinya. Dibela semua, berupa haji kak yang dulu. Tumbang anak berinak, bermakan. Apa yang ini? Jangan sampai kalau tiba cik Ustaz, kalau baca itu kan haram. Kami hindari sebuah. Pastikan dulu, tahu. Oh ada banyak ya, lalu bermakan. Maka hari ini yang kita punya anak, punya cucu, sahabat saya berilah anak-anak kita, cucu kita dari hal yang baik-baik. Supaya apa? Anak kita, cucu kita dari orang yang baik. Namun kalau kita biasakan mereka biasa, Ustaz, kemudian berharap kalau maka hari ini kenapa banyak anak yang durhaka, goji, injak kepala ibunya, dia pukul ayahnya, bahkan anak bunuh ayahnya. Jangan tadi. Kan usul kita mulai. Maka di Gunung baru, Ustaz, kata jemaah, berarti akhlaknya berbeda. Cina orang bukan membakar le, anda menjenuh akhlak dulu. Kita mulai roh akhlak dulu, kena gubit dulu. Akan itu kan? Kenapa kali ini punya anak, punya generasi yang akhlak, kita mulai roh akhlak dulu. Pun akhlak, tajuk no makanan yang haram. Kita ajarkan dia syubhat. Anak bocor ajunya, anak bikin-bikinnya, kan? Kita ajarkan. Nampak orang pelan-pelan, anak bocor ajunya bikin-bikin, kita ajarkan. Maka ambilnya sebuah cimohnya. Kau je, pegang cino cina, cigiyu malah anak upu pegang. Kita ajarkan. Ya, terima kasih. Yang sering menawari ini, telah ada. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga yang sedikit ini mampu kita amalkan. Ini menurut nama lagi jenazah kejahatin, siapa dan anak. Namun sisa ada ini. Nah ini malamnya jangan amalkan syubhat, tinggalkan syubhat. Kita selamat agama kita dan juga